Hai, ketemu lagi dalam channel SMA Negeri 2 Tanah Toraja dan senang berjumpa kembali menyapa adik-adikku semua, siswa-siswi SMA Negeri 2 Tanah Toraja. Salam sehat, semoga keadaan kita semua dalam keadaan sehat, jauh dari sakit penyakit, terutama masa pandemi sekarang ini. Dan pada kesempatan malam hari ini, Bapak akan memberikan sedikit pemahaman, bahkan informasi mengenai akun pembelajaran, di mana akun pembelajaran ini diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan oleh seluruh siswa dan guru yang ada di sekolah, digunakan untuk kepentingan pembelajaran dan hal-hal lain terkait dengan transaksi data elektronik. Untuk lebih jelasnya, kita akan sama-sama melihat penjelasan resmi dari websitenya, dan di sini sudah ada belajar.id, di mana di web ini diberikan penjelasan bahwa akun pembelajaran merupakan akun elektronik yang memuat nama akun, user ID, dan password, dan diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang fungsinya digunakan oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sebagai akun untuk mengakses layanan atau aplikasi pembelajaran berbasis elektronik. Singkatnya begini, bahwa dengan adanya akun pembelajaran ini, adik-adik dan Bapak Ibu guru dapat terhubung langsung satu dengan yang lain untuk mengakses layanan yang disediakan oleh pemerintah melalui pembelajaran berbasis elektronik, misalnya email, Google Meet, dan aplikasi lain yang digunakan untuk menunjang proses belajar mengajar dan bekerja di masa pandemi sekarang ini. Nah, di website ini ada banyak informasi yang adik-adik bisa lihat, mulai dari definisinya, bahkan ada FAQ-nya, pertanyaan yang sering ditanyakan mengenai akun pembelajaran ini. Di sini sangat jelas ya, apa, siapa, bagaimana, dan seterusnya. Ini diklik saja. Nih, ya. Nah, poinnya di sini bahwa akun pembelajaran ini bebas biaya, artinya adik-adik tidak mengeluarkan biaya untuk mendapatkan akun ini. Nah, pertanyaan yang paling simple ditanyakan, dan pastinya ini menjadi pertanyaan adik-adik semua, di mana kita dapat mendapatkan akun pembelajaran ini. Ya, akun pembelajaran ini didapat, ini ya, ada akun pembelajaran ini didapat melalui operator satuan pendidikan, dalam hal ini Bapak sebagai operator Dapodik, ya. Nanti bagi yang berminat untuk mengaktifasi sendiri, boleh meminta username-nya dan password-nya untuk diaktifasi. Karena username yang diperoleh dari operator sekolah itu adalah username dan password default. Jadi untuk user ID-nya itu tidak bisa diubah, tetapi password-nya itu wajib diubah. Nah, inilah yang akan kita sama-sama pelajari, bagaimana untuk mengaktifasi akun pembelajaran yang terlebih dahulu
didapatkan dari operator satuan pendidikan. Jadi seluruh siswa akan mendapat akun pembelajaran yang diterbitkan langsung dari kementerian. Jika tidak diaktifasi, maka akan hilang dengan sendirinya. Ya, jadi di sini dijelaskan tadi kan pendistribusian akun pembelajaran itu dari mana? Itu asalnya dari operator satuan pendidikan yang telah mendownload dari website pd.data.kemendikbud.go.id. Kemudian operator satuan pendidikan mendistribusikan. Jadi seluruh siswa dan guru diberikan akun pembelajaran tersebut. Nah, setelah adik-adik atau bapak ibu guru menerima akun pembelajaran tersebut, itu tidak serta-merta dapat digunakan. Ya, tentunya terlebih dahulu kita harus aktifasi ya dengan tata cara simpelnya sebagai berikut ya. Kita akan aktifasi karena akun pembelajaran ini bekerja sama dengan pihak google.com, jadi sama Gmail ya. Bedanya hanya terletak kepada penamaan domain saja. Baik, kita akan mencoba. Jadi di sini nanti ya informasinya sangat jelas adik-adik semua ya. Untuk apa aplikasi yang tersedia setelah adanya akun pembelajaran ini dapat digunakan untuk aplikasi G Suite for Education seperti Google Classroom, Google Drive, Google Doc, Google Sheet, Gmail, Calendar, dan seterusnya. Nah, dan ada beberapa website yang telah bekerja sama dengan pemerintah dan dengan menggunakan akun ini Anda bebas akses ke tempat itu. Nah ini ya, ini bagi adik-adik yang atau bapak ibu guru yang butuh penjelasan lebih lengkapnya, ini banyak ada FAQ-nya, frequency asking question-nya, informasi sangat jelas, dan di webnya ini ada video dan seterusnya ya. Nah di sini tadi kan penjelasan di awal bahwa akun pembelajaran ini digunakan untuk aplikasi yang bekerja sama dengan Google. Juga dapat digunakan untuk beberapa website ya. Ini banyak ya. Jadi adik-adik yang butuh sumber belajar yang lebih lagi silakan melihat daftar ini. Jadi di sini ada ruang guru ya. Ini ruang guru. Kemudian banyaklah Land School, Story Chapel, dan seterusnya. Nah, referensi ini rumah belajar ya. Ini ada. Jadi keuntungannya dengan satu akun untuk semua. Jadi satu akun untuk semua. Baik, untuk mempersingkat waktu, Bapak akan memberikan tadi kan sudah jelas ya. Jadi websitenya itu adalah belajar.id. Di sini referensinya penjelasan panjang mengenai kegunaan dan mengenai akun pembelajaran ini ya. Ini kalau ada yang bertanya kenapa domainnya bukan gmail.com tapi belajar.id, karena dipilih kementerian mudah diingat. Jadi ini hanya penamaan domain saja. Oke, kita lanjut. Setelah adik-adik menerima informasi user dan password dari operator, langkah selanjutnya adalah adik-adik masuk ke website Gmail ya untuk melakukan sign in. Nah, di sini Bapak akan mencontohkan. Ini ada satu user ya. Ini saya copy saja ya. Saya copy ke sini. Jadi nanti email ini sesuai dengan email adik-adik semua ya, yang diberikan dari operator ya. Nah, kemudian kita next. Ya, jika muncul seperti ini, diisi saja teks yang muncul ya. Kemudian next. Ya, di sini show password itu adik-adik masukkan password yang default dari kementerian. Jadi password yang diberikan bersamaan dengan password dari kementerian, dari username dan password
memang sudah diberikan dari operator. Nah, ini yang kita harus aktifasi. Jadi kita login dulu dengan password defaultnya. Kemudian ini ada perjanjian lisensinya, ya, privacy policy-nya, mau baca boleh. Intinya bahwa adik-adik setuju dan tunduk kepada syarat dan ketentuan yang telah diatur oleh Google dan juga oleh kementerian. Oke, jadi untuk dapat melanjutkan, adik-adik harus accept dulu. Ini ya, accept. Oke, nah di tahapan ini adik-adik memasukkan, di sini kan kalau kita baca, create a new strong password that you don't use for other websites. Artinya gunakan atau buatlah sebuah password yang kuat ya dan tidak digunakan untuk akun yang lain. Maksudnya gini, password yang adik buat di sini usahakan berbeda dengan password-password yang kalian miliki sebelumnya. Password yang bagus itu atau yang direkomendasikan adalah password yang mudah diingat, sukar ditebak. Artinya mudah diingat karena kadang kita manusia ya sering lupa, tetapi sukar untuk ditebak. Nah, oke, saya contohkan ya. Sini ada password. Jadi passwordnya bebas. Biasanya 8 karakter ya. Bebas. Repeat lagi. Jadi setelah adik masukkan tadi password yang mau digunakan setelah aktivasi, create passwordnya, kemudian confirm passwordnya, artinya dikonfirmasi sama ya. Jadi isi yang di atas itu harus sama persis. Baru kita klik change password. Kita tunggu beberapa saat ya. Nah, inilah tampilan pertama ketika adik berhasil atau Bapak Ibu guru berhasil untuk mengaktifasi akun pembelajaran. Ya, jadi kita tunggu ya. Di inboxnya ini ada email kosong dari Gmail. Nah, ini hanya get started saja. Kalau mau lagi mendapat informasi yang lebih, next saja. Cuman saya pilih X saja. Ya, got it. Iya, di sini sama ya fungsinya seperti email yang lain. Ada inbox, ada send, draft, dan seterusnya. Cuman membedakan, kalau biasanya email yang biasa kita buat itu tidak ada di atas sini ya. Nah, di sini ada Google account, ada domainnya belajar.id. Nah, fungsinya ini sama, bisa mengirim, bisa menggunakan layanan. Nah, tadi di awal dijelaskan bahwa satu akun ini adik bisa gunakan untuk keperluan berkirim email dari Gmail dan menyimpan file folder ini. Nah, kebetulan ya ini unlimited. Kalau saya tidak keliru ini unlimited. Jadi adik menggunakan storage-nya. Kalau Google biasanya dibatasi berapa giga ya. Ini tidak. Ini unlimited. Jadi bisa menyimpan dokumen dalam jumlah yang banyak. Cuman ada syaratnya ya. Dokumen itu harus memenuhi persyaratan dari Google. Oke, di sini banyak ya. Mau classroom-nya. Ini Google Classroom untuk Bapak Ibu guru. Biasanya kalau bukan menggunakan akun pembelajaran, artinya Gmail-nya biasa, itu ada limitation-nya, ada batasannya. Mengundang siswa dalam satu kelas ada batasan, tapi kalau gunakan ini bebas ya, unlimited sepertinya. Ada DOCS, document, sheet, slide, calendar, chat, and anymore. Jadi banyak ya, Google Meet, form. Jadi di sini ada bahkan untuk akses akun YouTube dan seterusnya. Sama ya. Intinya bahwa dengan menggunakan akun belajar ID kita tidak dibatasi limitation. Jadi nggak ada batasnya lagi. Ya. Jadi mari adik-adik ingat untuk mengaktifkan akunnya sebelum dihapus dari kementerian. Ya. Jika ada pertanyaan, silakan menuliskan komentar atau menghubungi langsung Bapak di jam kerja operator Dapodik SMA Negeri 2 Tanah Toraja. Setelah membuka Gmail seperti ini, usahakan untuk selalu sign out demi alasan keamanan ya. Sign out.
apalagi kalau menggunakan komputer umum ya, selalu gunakan itu. Ya, saya kira cukup penjelasannya. Semoga dapat dipahami, dan mari adik-adik semua mengaktifasi akun pembelajarannya untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan yang telah disediakan oleh pemerintah. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam.